Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ari. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa bentuk paper atau artikel ilmiah. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pokok bahasan pertama, kuliah ini berfokus hanya pada penulisan research paper. Video kita kali ini akan membahas tentang tahapan penyusunan research paper. Materi ini merupakan video kedua dari pokok bahasan kedua, yaitu membaca paper. Penulisan research paper merupakan step akhir dari kegiatan penelitian. Penelitian diawali dengan menemukan topik dan apa problem atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Problem yang diteliti hendaknya bersifat spesifik, sehingga tujuan penelitian dan bagaimana cara mengevaluasinya dapat ditentukan dengan baik. Pada tahapan selanjutnya, setelah problem kita identifikasi, adalah melakukan studi literatur. Pada tahapan ini, kita mendapatkan gambaran apakah sudah ada yang pernah menyelesaikan permasalahan yang sama sebelumnya dan apa saja teknik yang mereka gunakan. Selanjutnya, kita merancang cara untuk menyelesaikan masalah. Tahapan ini dapat dilakukan setelah kita memahami masalah dengan baik dan melakukan analisis yang cukup tentang sebab terjadinya masalah. Selain itu, informasi tentang teknik terdahulu yang pernah dilakukan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang sama juga kita perlukan agar penyelesaian masalah yang diusulkan memiliki kebaruan dibandingkan dengan teknik sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi teknik penyelesaian masalah yang kita usulkan tersebut melalui sejumlah skenario pengujian. Sistem, prototipe, atau model yang telah dibuat diujikan dengan berbagai macam kemungkinan data, kemudian kita catat hasilnya. Pada tahap selanjutnya, atau tahap evaluasi, hasil pengujian ini kita analisis dengan detail. Beberapa temuan kita catat dan ditelusuri apa penyebabnya, sehingga dihasilkan temuan seperti itu. Kemudian diperbaiki pada eksperimen berikutnya. Eksperimen ini dilakukan secara iteratif atau berulang, sehingga tujuan penelitian yang kita tetapkan dapat tercapai. Hasil penelitian kemudian dituliskan dalam laporan penelitian. Idealnya, kita dapat menuliskan full paper dari penelitian kita setelah tahapan evaluasi kita lakukan, sehingga paper kita berisi analisa yang lengkap. Namun demikian, mengingat beberapa kasus untuk mencapai tahapan ini dibutuhkan waktu yang lama, maka biasanya peneliti mulai mempublish ide penelitiannya sejak rancangan penyelesaian masalah dibuat, yaitu dalam bentuk short paper. Secara lengkap, penulisan research paper ini dimulai dengan menentukan kerangka tulisan. Untuk penulisan paper, maka kerangka tulisan kita akan disesuaikan dengan struktur paper yang akan dibahas pada video selanjutnya. Kerangka tulisan yang telah ditentukan kemudian kita kembangkan hingga dihasilkan draft paper. Dalam penulisan draft, sebaiknya kita telah menggunakan format tulisan atau gaya selingkung yang telah ditentukan oleh editorial jurnal yang menjadi tujuan publikasi paper kita. Pada kuliah ini, kita menggunakan format penulisan paper tugas akhir Fakultas Informatika. Draft ini kemudian kita cek dan diperbaiki setiap kesalahannya, baik dari segi substansi tulisan, urutan setiap bagian tulisan, serta tata bahasanya. Awalnya, pengecekan dan perbaikan dapat kita lakukan sendiri secara berulang. Namun, pada kesempatan selanjutnya, sebaiknya kita dapat meminta bantuan orang lain atau profesional proofread untuk mengecek tulisan kita, sehingga tidak ada lagi kesalahan ditemukan dalam tulisan kita. Draft yang telah kita perbaiki ini kemudian dapat disubmit pada publikasi yang diinginkan. Untuk dapat menuliskan outline research paper, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana struktur dari sebuah research paper. Research paper terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah judul dan nama penulisnya.
Yang kedua, abstrak, yang berisikan ringkasan singkat dari isi paper. Yang ketiga, berisi pendahuluan atau introduction, yang berisikan pengantar topik yang dibahas dalam paper, termasuk di dalamnya problem apa yang ditemui dalam topik tersebut. Bagian yang keempat adalah review literatur atau literatur review, atau disebut juga dengan istilah related work, yang berisikan state of the art dari problem ini. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyelesaikan problem yang sama selama 5-10 tahun ke belakang, kita resumekan, dicatat apa saja teknik yang digunakan, dan bagaimana performansinya serta kekurangannya yang masih belum dapat diselesaikan. Yang kelima, berisi teknik yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah, yaitu uraian bagaimana cara kita menyelesaikan problem tersebut, bagaimana alur prosesnya, serta kita berikan penjelasan di setiap proses yang ada dalam blok diagram tersebut. Apa saja datanya, kakas atau toolnya, atau sumber daya lain yang dibutuhkan. Yang keenam, berisi hasil pengujian dan analisisnya. Pada bagian ini, kita jelaskan bagaimana mekanisme yang kita gunakan untuk mengevaluasi teknik usulan kita. Bagaimana skenario ujinya, data apa saja yang digunakan, serta metrik atau ukuran yang digunakan untuk pengukurannya. Hasil pengujian kemudian kita catat, dan setiap temuan dalam pengujian kita analisis secara rinci untuk mendapatkan kesimpulan dan kelemahan yang masih ada pada sistem yang kita usulkan. Demikian telah kita bahas tentang tahapan penulisan research paper. Video selanjutnya akan dibahas tentang studi literatur.